Halo Mata Gengs. Burj Khalifa. Dubai terletak di kawasan gurun dengan struktur permukaan tanah yang tidak menentu. Tapi kok bisa ya gengs dibangun bangunan tertinggi di dunia dengan kondisi gurun? Nyatanya memang dibutuhkan teknologi dan proses yang sangat sulit ya gengs. Burj Khalifa yang megah ternyata bisa menahan badai pasir kuat dengan kecepatan 100 km per jam loh. Nah, awalnya nih gengs kita beralih ke fondasi yang digunakan untuk membangun gedung ini, yaitu sebuah kelopak bunga. Struktur fondasi ini memiliki kedalaman bangunan 10 lantai dan harus mengalirkan listrik 24 jam per minggu. Jika sampai aliran listrik ini bermasalah, bisa menjadi bencana besar pada hari yang berangin kencang. Hal ini terutama karena sejumlah besar beton harus dituangkan dalam satu volume. Selanjutnya adalah menuangkan beton. Ini adalah salah satu proses yang sulit ya gengs. Soalnya suhu di Dubai mencapai 40 derajat pada siang hari. Makanya para insinyur melaksanakan pekerjaan ini pada malam hari. Mereka juga mencampurkan beton dengan es batu sambil menuangkannya. Proses pengecoran seluruh rakit dilakukan dalam 4 bagian terpisah, masing-masing untuk jangka waktu 24 jam. Selama proses ini, tanah di bawah pondasi dikompresi dan diendapkan. Sekarang, tanah ini dapat menghasilkan gaya reaksi yang tepat dan menyeimbangkan berat bangunan. Sedangkan tanah di Dubai itu hanya pasir lepas dan batuan sedimen lemah. Bahkan setelah menggali sedalam 140 meter, para insinyur gagal menemukan lapisan keras yang cukup kuat. Makanya, para insinyur menemukan gaya gesekan tanah di sekitarnya. Untuk membangkitkan gaya gesekan tersebut, sejumlah tiang pancang dibangun di bawah pondasi rakit. Tantangan besar berikutnya adalah bagaimana membangun tiang pancang ini dengan sempurna, sehingga mewujudkan desain konstruksi tiang pancang yang pertama kali mereka mulai dengan mengebor lubang dengan agar ekskavator. Setelah lubang bor siap, para pekerja memasang silinder baja berongga sementara untuk menahan tanah agar tetap utuh untuk dibeton. Kemudian ditempatkan pada batang tulangan baja yang dilas berbentuk silinder panjang, gengs. Pada pengecoran biasa, pekerja harus menggunakan vibrator beton untuk memadatkan beton. Penggunaan mesin ini tidak mungkin dilakukan di lubang bor yang begitu dalam. Inilah sebabnya mengapa SCC C60 digunakan sebagai jenis beton khusus yang mengalir seperti cairan untuk tiang pancang. Beton dituangkan dengan bantuan pipa tremi dan pembangunan pondasinya sendiri memakan waktu 2 tahun. Setelah selesai, barulah gedung meninggi di bangunan. Ini dikerjakan dengan bertahap mengikuti pola fondasi yang seperti bunga, gengs. Riffice Tunnel, Norwegia. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas Norwegia nih, gengs. Di Norway ternyata memiliki terowongan gunung dan juga jembatan gantung. Pembangunan jalur jalan raya pesisir E39 ini merupakan pekerjaan besar-besaran dan proyek transportasi terbesar dalam sejarah Norwegia. Ini adalah terowongan bawah laut, yaitu Riffice Tunnel. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan seluruh wilayah barat Norwegia dengan rute jalan raya yang lebih baik dan berkesinambungan, tanpa memerlukan kapal feri lagi, gengs, buat nyebrang. Nah, jalur ini membentang 1.100 km dan melewati 6 kabupaten. Titik terendah terowongan akan berada sekitar 390 meter di bawah permukaan laut untuk memastikan keamanan melalui pintu keluar darurat. Proyek konstruksi ini dimulai dengan survei geologi dan geoteknik menyeluruh di dasar laut dan sekitarnya.
mengumpulkan data penting untuk desain dan juga rekayasa struktur terowongan dan jembatan. Setelahnya, mesin bor terowongan pun digunakan untuk menggali dasar laut dan membuat terowongan selain terowongan utama. Pintu keluar darurat ditempatkan secara strategis di sepanjang jalan terowongan untuk memastikan keamanan. Pintu keluar darurat ini berfungsi sebagai titik akses jika terjadi keadaan darurat yang memungkinkan evakuasi. Bersamaan dengan itu, pembangunan jembatan gantung juga terus berlangsung. Jembatan ini berguna untuk menghubungkan dua daratan. Kru konstruksi menggunakan berbagai teknik inovatif untuk mengatasi medan terjalnya, gengs. Tahap awal melibatkan pekerjaan penggalian ekstensif. Alat berat dan operator terampil bekerja tanpa kena lelah untuk menghilangkan sejumlah besar batu dan juga tanah. Teknik peledakan digunakan secara strategis untuk menerobos bagian tersulit, menciptakan jalur menuju terowongan. Setelah penggalian selesai, tim konstruksi fokus pada perkuatan. Penopang baja dan beton struktur terowongan dipasang dengan cermat untuk memastikan stabilitas keamanan terowongan tersebut. Setelah lubang dibor, bahan peledak ditempatkan dengan hati-hati di dalamnya. Jenis dan jumlah bahan peledak yang digunakan ditentukan oleh kondisi geologi dan pengendalian efek yang diinginkan. Nah, setelah ledakan, truk ekskavator dan mesin khusus digunakan untuk memindahkan pecahan batu dan puing-puing dari truk di lokasi ledakan. Mengangkut material hasil galian keluar, kemudian dari area terowongan ke tempat pembuangan yang sudah ditentukan. Sebelum proses pengaspalan jalan dimulai, berbagai langkah persiapan telah dilakukan. Terowongan yang panjangnya 3 km dan terdiri dari 2 jalur akan dibuatkan tanggul. Setelah terowongan sudah siap, maka selanjutnya adalah pembuatan jalan. Prosesnya diawali dengan penerapan 2 lapisan kerikil, yaitu lapisan formasi dan lapisan perencanaan halus yang berfungsi sebagai pondasi perkerasan aspal. Lapisan-lapisan ini diratakan dengan hati-hati untuk memastikan dasar yang stabil untuk lapisan aspal berikutnya, gengs. Setiap malam sekitar 250 hingga 300 ton aspal dipasang dengan jarak sekitar 120 meter. Ternyata hasil jadinya adalah bentuk terowongan yang seperti berbentuk pipa ya, gengs. Memang di sepanjang ketika kita melewati terowongan ini seperti melewati terowongan biasa. Tapi di tengahnya kita bisa melihat pemandangan pesona warna biru laut yang mengesankan. Well, itu dia proses pembangunan yang ada di dunia. Gimana nih, gengs? Benar-benar menakjubkan, bukan? Kira-kira ada nggak nih yang jadi favoritnya kamu? Yuk sampaikan pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih.